Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aimas Puro. I'm from class A2, 6th semester. Okay, here I will explain about integrated explicit instruction, and then concept-based instruction, and then comprehension-based instruction, and the last pattern practice. Okay. Integrated explicit instruction. Whereas PPP text as its starting find the presentation of explicit information about the target structure, integrated instruction embeds explicit explanation into communicative proactive activities. Nah, jika PPP mengambil titik awal penyajian informasi eksplisit tentang struktur target instruksi terpadu, menanamkan penjelasan eksplisit ke dalam kegiatan proaktif komunikatif. Nah, jadi perbedaannya terletak pada saat informasi eksplisit diberikan. Sesuai dengan hipotesis ini, informasi eksplisit akan lebih efektif jika diberikan saat belajar berkomunikasi, karena saat si pelajar sedang berkomunikasi. Nah, karena mereka lebih memungkinkan untuk mengingatnya dan lebih mampu mengaksesnya dalam aktivitas komunikasi selanjutnya. Terus juga pada DKK tahun 2014 kan itu menyebutkan sebuah penelitian yang membandingkan instruksi eksplisit yang terisolasi dan terintegrasi. Nah, kedua jenis instruksi tersebut mengacu pada topik dan tema yang sama, misalnya praktik medis, tempat-tempat terkenal, dan keduanya melibatkan penyediaan informasi eksplisit kepada pelajar tentang struktur target, yaitu pasif bahasa Inggris. Nah, dalam instruksi yang terisolasi struktur target, pertama-tama dijelaskan kepada peserta didik yang kemudian terlibat dalam kegiatan komunikatif berbasis konten tanpa fokus eksplisit lebih lanjut pada pasif. Nah, dalam instruksi terpadu, tema tertentu pertama kali diperkenalkan dengan fokus murni pada konten, kemudian peserta didik melakukan kegiatan komunikatif di mana guru memberikan intervensi singkat melalui penjelasan cepat dan umpan balik korektif. Pembelajaran dimulai melalui tes koreksi kesalahan tertulis dan tugas produksi lisan dengan isyarat gambar. Nah, jadi kedua jenis instruksi tersebut terbukti efektif dan tidak ada perbedaan kelompok yang signifikan. Namun, kelompok yang menerima instruksi terisolasi memperoleh skor yang lebih tinggi untuk pasif pada tes koreksi kesalahan, sementara kelompok instruksi terintegrasi lebih baik pada tugas produksi lisan. Studi ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa instruksi yang terdiri dari penjelasan awal dari struktur target diikuti oleh praktik komunikatif, yaitu instruksi terisolasi efektif. Ini menunjukkan bagaimana bahwa instruksi terpadu juga efektif. Meskipun tidak ada kesimpulan tegas yang dapat ditarik dari penelitian ini, studi ini juga menunjukkan efek yang berbeda dari kedua jenis instruksi tersebut. Instruksi terisolasi dapat berkontribusi terutama untuk pengetahuan eksplisit, jenis pengetahuan yang disadap oleh tes koreksi kesalahan. Sementara instruksi berintegrasi mungkin lebih bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan implisit, jenis pengetahuan yang disadap oleh tugas produksi lisan. Dengan demikian, ia memberikan beberapa dukungan untuk hipotesis pemrosesan yang tepat. And then the next material, concept-based instruction. As we saw in chapter 9, social cultural theory emphasizes the importance of developing conceptually organized grammatical knowledge by means of account of grammatical features that explain in detail the link between form and semantic or functional concept. Nah, seperti yang kita lihat di bab 9, teori sosiokultural menekankan pentingnya mengembangkan pengetahuan tata bahasa yang terorganisir secara konseptual melalui penjelasan fitur yang gramatikal yang menjelaskan secara rinci hubungan antara bentuk dan konsep semantik atau fungsional. Nah, Lantop 2007 juga berpendapat bahwa pelajar membutuhkan akses ke konsep ilmiah, sebuah istilah yang diambil dari Vygotsky pada tahun 1986. Jenis instruksi eksplisit yang disukai Lantop terdiri dari presentasi langsung konsep ilmiah tentang tata bahasa
diikuti dengan kegiatan yang menyediakan praktik komunikatif lisan dan tertulis. Nah, Lantop juga mengacu pada Proposal Conference 1989 untuk instruksi fungsional sistematik. Ini didasarkan pada 3 prinsip dasar. Yang pertama itu instruksi perlu diatur di sekitar unit teoritis yang koheren. Terus yang kedua itu ada perlu memberikan contoh materi tentang konsep sasaran, dan yang ketiga pembelajaran perlu verbalisasikan penjelasan berbasis konsep untuk mendorong pemahaman penuh dan internalisasi konsep. Nah, jadi prinsip yang pertama itu melibatkan presentasi langsung dari konsep ilmiah yang relevan dan target instruksi. Terus prinsip yang kedua itu dicapai melalui bagan dan diagram yang mewakili konsep. Terus yang ketiga itu prinsip ketiga itu dipandang penting peserta didik perlu mengungkapkan konsep secara verbal saat mereka melakukan aktivitas produksi. Nah, terus Yoglai and Lantop 2006 referred a study illustrating the approach. The study investigated 12 students in a typical university expenses as a foreign language course. The class meet 3 times a week for 5 weeks. The explicit for presentation grammatical aspect. Nah, jadi Negorella dan Lantop tahun 2006 itu melaporkan sebuah studi yang menggambarkan pendekatan ini. Studi ini menyelidiki 12 siswa di Universitas khas kursus bahasa Spanyol sebagai bahasa asing. Nah, pada satu kelas ini ada 3 kali pertemuan dalam seminggu. Dalam satu kelas ada 3 kali pertemuan selama seminggu. Nah, dan ini berlangsung selama 15 minggu. Instruksi eksplisit melibatkan skema untuk dasar tindakan berorientasi lengkap untuk menyajikan aspek tata bahasa. Ini terdiri dari diagram alir yang mengarahkan pelajar melalui serangkaian pertanyaan untuk membantu mereka memahami kapan harus menggunakan bentuk kata sebelum dan tidak sempurna dalam bahasa Spanyol. Nah, para siswa diminta untuk mengungkapkan skema 6 kali sambil melakukan sejumlah kegiatan lisan dan tertulis berdasarkan skenario interaktif di mana pelajar berpendapat untuk tindakan yang mereka sukai. Nah, mereka kemudian menghasilkan versi tertulis dari skenario. Tujuannya adalah untuk membantu internalisasi informasi dalam skema sehingga pelajar dapat menggunakannya secara otomatis saat berkomunikasi. Penjelasan verbal siswa tentang struktur gramatikal dikumpulkan pada awal dan akhir kursus. Nah, awalnya ini sederhana dan tidak lengkap, mencerminkan aturan praktis dalam buku teks siswa yang mereka kenal. Nah, penjelasan mereka di akhir kursus walaupun tidak selalu lengkap, umumnya lebih koheren dan akurat, mencerminkan faktor kompleks yang menentukan pilihan bentuk aspek bahasa Spanyol dan bahasa Spanyol. And then Negorella dan Lantop juga menyarankan bahwa ini adalah indikasi internalisasi konsep yang terjadi. Studi ini juga memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa peserta didik dapat menggunakan fitur formal yang terkait dengan konsep target secara lebih akurat di akhir kursus, yaitu peningkatan pemahaman konseptual mereka tercermin pada peningkatan akurat dalam produksi. Nah, namun efek dari instruksi lebih jelas terlihat dalam karya tulis siswa yang memungkinkan pemantauan menggunakan pengetahuan eksplisit daripada produksi lisan mereka yang lebih mungkin untuk memanfaatkan pengetahuan implisit mereka. The next material of comprehension-based instruction. The case for comprehension-based language teaching was first made in the 1960s. As 1977 reported the result of a number of studies investigating the effect of this total physical response method, or TPR, which involved learn, listening, and to end responding to commanded without any production practice. Nah, kasus pengajaran bahasa berbasis pemahaman pertama kali dibuat pada tahun 1960-an. Asar 1977 melaporkan hasil sejumlah penelitian yang menyelidiki efek dari metode respon fisik total atau disebut dengan
TPR, yang melibatkan pembelajaran mendengarkan dan menanggapi perintah tanpa latihan produksi secara keseluruhan. Nah, TPR ini terbukti lebih unggul daripada instruksi berbasis produksi tradisional, meskipun studi mengalami sejumlah masalah desain. Pada tahun 1981, Winters menerbitkan kumpulan makalah yang telah diedit tentang instruksi berbasis pemahaman pada dekade yang sama. Nah, Krashen dan Taylor 1983 juga mengusulkan pendekatan alami yang didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan untuk menghasilkan dalam L2 munculnya hanya setelah pembelajar memperoleh beberapa bahasa melalui pemahaman masukan. Kemudian Van Vatten 1996 juga berpendapat bahwa perolehan fitur gramatikal berasal dari input, namun tidak seperti Winters dan Krashen. Dia menolak pandangan bahwa pembelajaran akan selalu terjadinya itu secara alami dan otomatis jika pelajar dihadapkan pada masukan yang dapat dipahami, dan berpendapat bahwa perlu untuk memfokuskan perhatian pelajar pada bentuk gramatikal tertentu dan maknanya. Nah, pendekatan yang dikembangkan disebut instruksi pemrosesan, terus dipertimbangkan di bawah ini. Yang pertama itu ada theoretical possession. Nah, studi berpendidikan instruksi berbasis pemahaman dan produksi secara teoritis penting dalam SLA karena mereka menyediakan sarana untuk menguji sejumlah posisi teoritis yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada instruksi berbasis pemahaman, menguntungkan pengetahuan reseptif tetapi tidak produktif L2, sedangkan instruksi berbasis produksi menguntungkan pengetahuan produktif tapi tidak pengetahuan reseptif. Posisi ini didukung oleh skill learning theory yang memandang efek instruksi sebagai keterampilan khusus menurut Dekeshire tahun 2007. Yang kedua ada instruksi berbasis produksi akan terbukti lebih unggul daripada instruksi berbasis pemahaman dalam mengembangkan kedua jenis pengetahuan. Posisi ini mendapat dukungan dari teori yang menekankan pentingnya produksi dalam akuisisi L2 hipotesis output. Itu menurut Sawin 1985-1995. Nah, misalnya mengusulkan bahwa akuisisi lanjutan membutuhkan peluang untuk mendorong output. Nah, terus yang ketiga itu instruksi berbasis pemahaman akan lebih terbukti lebih unggul daripada instruksi berbasis produksi dalam mengembangkan kedua jenis pengetahuan. Hal ini didukung oleh model akuisisi L2 yang mengusulkan penyimpanan pengetahuan tunggal yang digunakan untuk pemahaman dan produksi yang berkembang sebagai hasil dan dari pemrosesan input. Van Vatten tahun 2007 berargumen bahwa pemrosesan input didefinisikan sebagai proses di mana koneksi makna bentuk terbentuk dan mengarah pada perubahan tata bahasa internal pelajar yang akan terwujud dalam penerimaan dan produksi. Yang keempat ada instruksi berbasis produksi hanya akan menguntungkan perolehan jika memperhitungkan tingkat perkembangan L2 pelajar, tetapi tidak ada kendala seperti itu dalam kasus instruksi berbasis pemahaman. Nah, posisi ini terbukti dalam Klein Feynman tahun 1985 mengenai kemampuan belajar dan kemampuan mengajar dari struktur tata bahasa. And then the next metode comparison based versus production based studies. Nah, comparison based versus production based studies, instruksi berbasis pemahaman lebih efektif daripada instruksi berbasis produksi untuk perolehan pengetahuan respektif, tetapi hanya dalam tes langsung, yaitu keuntungan tidak dipertahankan dari waktu ke waktu. Kebalikannya adalah kasus instruksi berbasis produksi itu lebih efektif daripada instruksi berbasis pemahaman untuk pengetahuan produktif dalam tes tertunda, tetapi tidak ada perbedaan dalam tes langsung. Meta-analisis juga menyelidiki efek relatif dari dua jenis instruksi tergantung pada sifat instruksi berbasis produksi, yaitu apakah itu melibatkan kegiatan fokus pada bentuk atau juga termasuk kegiatan fokus pada makna. Instruksi berbasis pemahaman lebih efektif daripada instruksi berbasis produksi untuk mengembangkan pengetahuan reseptif ketika yang terakhir hanya terdiri dari kegiatan fokus pada bentuk. Hasil meta-analisis ini memberikan beberapa dukungan untuk teori keterampilan belajar. Nah, kedua jenis instruksi tersebut bermanfaat baik untuk mengetahui respektif maupun produktif, tetapi secara keseluruhan instruksi berbasis pemahaman
lebih efektif untuk mengembangkan pengetahuan reseptif dalam jangka pendek, dan instruksi berbasis produksi lebih efektif untuk pengetahuan produktif dalam jangka yang panjang. And then processing instruction. Nah, dalam hal ini Van Vetten berpendapat bahwa sulit bagi pelajar untuk memahami secara bersamaan pada petunjuk atau pengarahan yang berbeda, sehingga mereka perlu memutuskan bagaimana memprioritaskan sumber daya perhatian mereka selama pemrosesan online. Karena kapasitas memori kerja yang terbatas, mereka biasanya menggunakan sejumlah strategi pemrosesan daftar yang ditangkap dalam prinsip pemrosesan input, seperti siswa lebih suka memproses item leksikal daripada item gramatikal, misalnya tanda morfologis. Instruksi pemrosesan kemudian bertujuan untuk membantu pelajar mengatasi strategi pemrosesan daftar mereka. Nah, ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, penjelasan eksplisit dari struktur target. Yang kedua, pelatihan strategi eksplisit untuk memungkinkan pelajar mengatasi strategi pemrosesan daftar. Yang ketiga, kegiatan masukan terstruktur. Komponen yang paling penting adalah input terstruktur. Lee dan Van Vetten 2003 mengusulkan pedoman berikut untuk mengembangkan kegiatan input terstruktur. Nah, itu yang pertama adalah presentasikan satu hal pada satu waktu, tetap fokus pada makna, pindah dari kalimat ke wacana yang terhubung, gunakan masukan lisan dan tertulis, ingatlah strategi pemrosesan pelajar. Nah, masukan terstruktur terdiri dari aktivitas referensial yang efektif. Yang pertama, mengharuskan pelajar untuk memilih antara 2 interpretasi kalimat, misalnya apakah itu mengacu pada masa kini atau masa lalu. Ketika menanggapi kalimat seperti Maria mengunjungi saudara perempuannya selama liburan. Yang terakhir, ini mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan pendapat atau keyakinan untuk memungkinkan bahwa lebih dari satu jawaban yang benar. Di sini juga ada kesimpulan utama mengenai efektivitas pemrosesan petunjuk. Yang pertama, instruksi pemrosesan efektif ini menghasilkan perkembangan reseptif dan pengetahuan yang produktif. Yang kedua, namun efek positifnya lebih terlihat dalam tes pengetahuan reseptif daripada pengetahuan produktif. Nah, dan juga tidak ada bukti yang jelas bahwa itu mengarah pada jenis pengetahuan implisit yang dibutuhkan untuk penggunaan bahasa komunikatif. Terus dalam kasus struktur gramatikal yang lebih kompleks, penjelasan eksplisit bersama dengan pelatihan strategi eksplisit mungkin diperlukan, sedangkan untuk struktur gramatikal yang lebih sederhana, masukan terstruktur saja mungkin sudah cukup. And then final commenting, jawaban penelitian yang telah menyelidiki efek komparatif dari instruksi berbasis pemahaman dan berbasis produksi ini memberikan dukungan umum pada teori pembelajaran keterampilan, yaitu pada umumnya instruksi berbasis pemahaman memfasilitasi pengembangan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami struktur tata bahasa, dan instruksi berbasis produksi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa kedua jenis instruksi dapat memiliki efek pada pemahaman dan produksi. Ini tidak mengherankan karena kedua jenis instruksi itu mungkin tidak berbeda seperti yang diasumsikan. Nah, sangat mungkin bahwa pelajar yang menerima instruksi berbasis pemahaman terlibat dalam praktik produksi. And then the next material, pattern practice. Nah, memeriksa studi yang melibatkan instruksi berbasis produksi induktif dari jenis praktik pola latihan, pola berhubungan erat dengan metode audiolingual. Hal ini didasarkan pada teori belajar behavioristik yang memandang pembelajaran L2 sebagai pengembangan kebiasaan yang menjadi mendarah daging, sehingga peserta didik dapat secara otomatis menggunakan L2 dengan benar. Nah, kebiasaan dikembangkan dengan melibatkan pembelajar secara sistematis dalam berbagai jenis latihan, misalnya pengulangan, substitusi, dan transformasi yang memberikan stimulus kepada pembelajar dan secara hati-hati mengontrol respon mereka untuk memastikan mereka tidak membuat kesalahan. Meniru dan menghafal rangsangan ini
memainkan peran utama. Efektivitas metode audiolingual diselidiki dalam sejumlah penelitian skala besar yang membandingkan dengan metode dedukatif yang melibatkan presentasi eksplisit. Yang terbaik dari studi ini adalah proyek Gothenburg pada Lepin 1972. Dalam proyek ini, kelompok pelajar yang berbeda terlibat dalam praktik pola baik dengan atau tanpa penjelasan tata bahasa. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok indukatif dan dedukatif. Pelajar sekolah ditemukan. Faktanya, sangat sedikit pembelajaran yang terjadi di keduanya. Dalam kasus kelompok yang lebih tua dari siswa sekolah menengah, bagaimanapun keuntungannya yang lebih jelas ditemukan untuk instruksi dedukatif juga. Pelajar lebih tua paling diuntungkan dari metode dedukatif. Proyek ini seperti berbanding dengan metode global lainnya, gagal menunjukkan bahwa satu metode lebih unggul dari yang lain dalam hal kemahiran bahasa secara keseluruhan. Nah, perbedaan jangka pendek terkadang terlihat, tetapi ini menghilang dalam jangka panjang. Kesimpulan umum adalah bahwa latihan pola genap bila disertai dengan penjelasan eksplisit berkontribusi sedikit untuk pembelajaran L2. Studi lain telah menyelidiki apakah ada hubungan antara jumlah pelatihan yang melibatkan pelajaran individu dan pembelajaran L2, yaitu apakah pelajar yang terlibat dalam lebih banyak latihan belajar lebih banyak. Thank you.